yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Wamenaker ditangkap KPK? Serius? Pejabat urus sertifikat K3 aja bisa jadi ladang pemerasan miliaran? Pertanyaannya, ini kementerian atau koperasi simpan pinjam? Rabu malam, 20 Agustus 2025, KPK menggelar operasi tangkap tangan. Targetnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, bersama 10 pejabat dan rekanan Kemenaker. Mereka diduga main mata dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja alias K3. Ketua KPK, Setio Budianto, menyebut Noel kebagian jatah sekitar 3 miliar rupiah. Skemanya, pemerasan lewat jalur pengesahan sertifikat. Jadi, kalau perusahaan butuh legalitas K3, ia mesti nyetor. Lengkap sudah, sertifikatnya sah, kantongnya juga basah. Ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga 6 juta rupiah karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Biaya sebesar 6 juta ini 2 kali lipat dari rata-rata pendapatan atau upah atau UMR yang diterima para pekerja dan para buruh tersebut. Pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 20 dan 21 Agustus, tim KPK kemudian bergerak secara paralel di beberapa lokasi di wilayah Jakarta dan mengamankan sejumlah 14 orang, yaitu Saudara IBM, selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022 sampai dengan 2025. Kemudian GAH atau GAH, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022 sampai dengan saat ini. SB, Subkoordinator Keselamatan Kerja, Direktorat Bina K3 tahun 2020 sampai dengan 2025. AK, Subkoordinator Kemitraan dan Personil Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai dengan sekarang. IEG, Wakil Menteri Ketenagakerjaan tahun 2024 sampai dengan 2029. FRZ, selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada atau sejak Maret 2025 sampai dengan sekarang. HS, Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai dengan Februari 2025. SKP, Subkoordinator, kemudian SUP, Koordinator juga, kemudian ada TEM, ini adalah pihak PT, perusahaan jasa PT Chem Indonesia, kemudian MM dari perusahaan jasa juga PT Chem Indonesia, dan Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021. Yang lainnya, karena tidak terkait, maka tidak dilakukan pemeriksaan. Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti yang diduga terkait ataupun yang merupakan hasil dari tindak pidana ini, yaitu 15 unit kendaraan bermotor roda 4 dengan rincian 12 unit dari IBM, 1 unit dari SB, 1 unit kendaraan roda 4 dari SB, yang 12 unit tadi juga roda 4, kemudian 1 unit roda 4 dari HS, 1 unit roda 4 dari GAH. Kemudian 7 unit kendaraan bermotor roda 2, 6 unit kendaraan roda 2 diamankan dari IBM, dan 1 unit kendaraan roda 2
diamankan dari IEG. Kemudian ada juga uang tunai lebih kurang sekitar 170 juta dan ada 2.201 US dollar dan beberapa pecahan lainnya. Barang bukti tersebut dari pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini jumlahnya cukup banyak dan mempunyai nilai yang cukup tinggi. Hal ini relevan bahwa praktik dugaan pemerasan ini sudah terjadi sejak beberapa periode waktu sebelumnya, diperkirakan dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Adapun konstruksi perkaranya, atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 atau PJK3 dengan biaya yang seharusnya sesuai dengan tarif PNBP, kemudian uang tersebut mengalir ke beberapa pihak, yaitu sejumlah 81 miliar. Dengan rincian, nanti akan didetailkan, pada tahun 2019 sampai dengan 2024, IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan beberapa pihak lainnya, serta digunakan untuk pembelian sejumlah aset seperti beberapa unit kendaraan roda 4 hingga penyertaan modal pada 3 perusahaan yang terafiliasi PJK3. Kemudian GAH diduga menerima aliran uang sejumlah 3 miliar dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 yang berasal dari sejumlah transaksi, di antaranya setoran tunai mencapai 2,73 miliar, transfer dari IBM sebesar 317 juta, dan 2 perusahaan di bidang PJK3 dengan total 31,6 juta. Uang tersebut digunakan GAH untuk keperluan pribadi, dibelikan aset dalam bentuk pembelian 1 unit kendaraan roda 4, sekitar 500 juta, dan transfer kepada pihak lainnya senilai 2,53 miliar. Kemudian SB diduga menerima aliran dana sejumlah 3,5 miliar pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 yang diterimanya dari sekitar 80 perusahaan di bidang PJK3. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, diantaranya transfer ke pihak lain, belanja, hingga melakukan penarikan tunai sebesar 291 juta. Kemudian AK diduga menerima aliran dana sejumlah 5,5 miliar pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2024 dari pihak perantara. Kemudian sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Kemudian FAH dan HR sebesar 50 juta per minggu. HS lebih dari 1,5 miliar selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2024, serta CFH berupa 1 unit kendaraan roda 4. Sehingga dalam perkara ini, pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang dari PJK3 adalah IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG, FRZ, CFH, HS. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan secara intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG, FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 22 Agustus sampai dengan 10 September 2025
di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Nama-nama lain ikut terseret. Dari Koordinator Bidang Kelembagaan, Subkoordinator Kemitraan, sampai pejabat Direktorat K3. Bahkan ada pihak swasta yang ikut nimbrung. Singkatnya, dari pucuk sampai akar, semua terlibat. Kini Noel sudah mengenakan rompi oranye dan tangan diborgol, dipamerkan KPK dalam jumpa pers. Tapi pertanyaannya, sampai kapan sertifikat yang seharusnya jadi simbol keselamatan pekerja justru jadi sumber bahaya bagi integritas pejabat? Apakah ini sekadar satu kasus, atau justru hanya puncak gunung es?